Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fenomena akhir zaman, kehadiran Al-Masih Dajjal dan pandemi Covid-19. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan pendapat tentang Dajjal oleh para ulama. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di para ulama itu ada dua golongan yang mendefinisikan tentang Dajjal. Golongan ulama yang pertama adalah golongan ulama yang mendefinisikan Dajjal itu sesosok fisik layaknya manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Golongan ulama yang memahami seperti ini adalah salah satunya dimotori oleh Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Beliau adalah ulama hadis yang lahir di Albania pada tahun 1914. Dan karena semangat beliau untuk menyampaikan ini, sehingga beliau menerbitkan sebuah buku khusus untuk membahas hal tersebut. Dan kemudian di era kita sekarang ini, pemahaman ini dipahami juga oleh Ustadz Zulkifli Ali dan Ustadz Khalid Basalamah, yang sebagian itu tergambar pada ceramah-ceramah mereka yang kita dapatkan di YouTube dan lain-lain sebagainya. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan ulama yang memahami bahwa Dajjal itu sesungguhnya adalah hanya sebuah simbol kemungkaran, bukan sebagai sesosok fisik layaknya manusia. Nah, pemahaman ini itu dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu juga. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho ini lahir di Suriah Utsmaniyah pada tahun 1865. Kemudian yang memahami Dajjal sebagai simbol kemungkaran ini juga adalah Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh lahir di Delta Nil, Mesir 1849. Nah, jadi pemahaman segolongan ulama seperti Syekh Muhammad Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh ini yang memahami Dajjal sebagai sebuah simbol kemungkaran, inilah yang memicu semangat Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani untuk melahirkan sebuah buku yang membahas tentang Dajjal versus Isa Al-Masih itu, untuk mengcounter pendapat-pendapat dari Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho ini. Karena Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridho ini lebih dahulu lahir sebelum Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani. Dan pemikiran mereka yang mereka lontarkan dalam tulisan-tulisannya ini yang coba dikonter oleh Syekh Muhammad Nasaruddin Al-Albani, seorang pakar ilmu hadis yang lahir pada 1914, untuk mengkonter pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho tentang definisi Dajjal yang mereka pahami. Maka dilahirkanlah buku
Isa al-Masih versus Isa alaihi salam. Untuk konteks kita sekarang juga ada banyak para ulama-ulama yang memahami bahwa Dajjal itu adalah sebuah simbol kemungkaran, bukan sesosok fisik seperti layaknya manusia yang dipahami oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang dipahami oleh Ustadz Zulkifli Ali, dan yang dipahami oleh Ustadz Khalid Basalama. Nah, ustadz-ustadz yang zaman sekarang katakanlah yang memahami bahwa Dajjal adalah sebagai simbol kemungkaran itu, termasuk di dalamnya adalah Ustadz Toto Tasmara, kemudian Haja Irene Handono, dan mungkin juga lebih cenderung kepada simbol kemungkaran itu adalah Ustadz Rahmat Baikuni, yang memahami bahwa Dajjal sebagai simbol kemungkaran, bukan sebagai sesosok fisik layaknya manusia. Karena secara rasional saja, secara logika berpikir kita, di era teknologi zaman sekarang ini, di era ilmu pengetahuan sekarang ini, maka ketika mendefinisikan Dajjal sebagai sesosok fisik layaknya manusia, maka kita akan sulit mencernanya. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun sesosok manusia di muka bumi ini yang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti digambarkan dalam hadis itu, bahwa Dajjal itu memiliki kemampuan mengelilingi bumi dalam waktu yang sekejap, kemudian memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit kebutaan, kemudian memiliki kemampuan menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, kemudian memiliki kemampuan memiliki umur hanya 40 hari. Dalam beberapa hadis memiliki umur 40 hari, tapi dalam beberapa hadis yang lain memiliki umur 40 tahun. Nah, dengan ciri-ciri Dajjal yang memiliki kemampuan luar biasa ini, itu yang akhirnya mendorong katakanlah Syekh Muhammad Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abdu, kemudian Muhammad Asad. Muhammad Asad ini adalah seorang yang lahir dalam lingkungan keluarga Yahudi. Beliau lahir pada tahun 1900 di kota Lemberg, Austria, dan meninggal dunia pada 20 Februari 1992 pada umur 91 tahun di Andalusia, Spanyol. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Al-Masih Dajjal dan Isa Al-Masih itu hampir dipahami oleh seluruh agama samawi. Makanya dalam beberapa hadis itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh nabi itu memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Oleh karena itu wajar kalau seandainya seluruh agama samawi juga memahami bahwa akan ada yang namanya Al-Masih Dajjal dan akan ada yang namanya Isa Al-Masih. Akan ada simbol kebaikan yang diperankan oleh Isa alaihi salam, dan akan ada simbol kemungkaran yang akan diperankan oleh Al-Masih Dajjal. Nah, kalau dalam Islam kita memahami bahwa adalah Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal, Isa alaihi salam dan Al-Masih Dajjal. Nah, kalau di dalam agama Kristen, maka yang dipahami adalah Kristus dan Antikristus. Nah, kalau di dalam agama Yahudi, mereka memahami bahwa Mesia itu, juru selamat itu akan hadir dan dari golongan mereka. Makanya agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam itu sama-sama membahas eskatologi Dajjal ini dengan versi-versinya sendiri. Akan tetapi sesungguhnya ketika kita bisa melihatnya secara utuh, maka kita akan menemukan titik temu dari beberapa pemahaman agama ini tentang simbol kebaikan dan simbol kemungkaran tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, saya akan memberikan solusi alternatif
yang akan menjadi jalan tengah bagi pertentangan dua golongan ulama ini. Karena kalau menurut saya dua golongan ulama ini untuk konteks sekarang memang katakanlah pemahaman yang berbeda itu tidak terlalu kontroversial lagi. Akan tetapi dahulu di masanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, perbedaan pendapat itu menjadi sangat kontroversial. Karena kenapa? Karena Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu bersikukuh memahami bahwa Dajjal itu sebagai sesosok fisik layaknya manusia. Sedangkan Syekh Muhammad Abdu dan Syekh Muhammad Rashid Ridho ini, yang juga didukung oleh Muhammad Asad ini, mereka juga bersikukuh bahwa Dajjal itu bukan sesosok fisik layaknya manusia. Karena kenapa? Karena kalau sesosok fisik layaknya manusia, maka sesungguhnya akal rasional tidak bisa menerima itu. Sedangkan kita hidup di alam teknologi, kita hidup di alam yang bersandarkan ilmu pengetahuan. Dan kalau menurut saya, definisi Dajjal sebagai sesosok fisik layaknya manusia itu juga yang membuat generasi manusia sekarang juga sulit menerimanya, yang akhirnya mereka menganggap bahwa agama itu adalah utopia, agama itu adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan realita zaman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk coba berpikir sebuah tentang solusi alternatif yang akan menjadi jalan tengah bagi dua buah pertentangan para ulama ini. Jadi solusi alternatif yang saya tawarkan adalah, saya sependapat dengan golongan ulama yang mendefinisikan Dajjal itu sebagai sebuah simbol kemungkaran, akan tetapi sesuai dengan konteks hadis bahwa ciri-ciri Dajjal itu lebih mengarah kepada sebuah sesosok fisik, maka saya ada sebuah solusi alternatif benda yang sesungguhnya mewakili dari sifat-sifat fisik yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Apakah benda yang mewakili sosok fisik yang digambarkan oleh hadis itu? Maka benda tersebut adalah handphone yang kita miliki ini. Inilah yang menjadi fisik benda yang mewakili dari sifat-sifat Dajjal yang insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Pada kesempatan video selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri fisik Dajjal yang digambarkan dengan hadis dan dicocokkan dengan ciri-ciri yang kita bisa dapatkan pada teknologi telepon pintar yang kita miliki sekarang ini. Oleh karena itu, pada sahabat-sahabat sekalian, silakan dukung kami dengan like, comment, and share video ini, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa bersama-sama membahas tentang fenomena akhir zaman, kehadiran Dajjal, kehadiran Isa alaihi salam, dan kehadiran Imam Mahdi, serta hubungannya dengan pandemik COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.